Halo sahabat Gen, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas kunci jawaban IPA kelas 8 bab 4 pada tugas mari uji kemampuan kalian pada halaman 114 di buku IPA Kurikulum Merdeka pegangan kalian. Jadi, ayo kita bahas bersama mengenai soal atau perintah yang ada di tugas kali ini Gen. Tapi sebelum lanjut jangan lupa untuk subscribe ya Gen, agar Gen Sukses Media lebih semangat lagi nemenin kalian tugasnya. Jika sudah, kita lanjut. Bagian berikut ini adalah soal atau pertanyaan yang mesti kita jawab pada tugas mari uji kemampuan kali ini. Kita masuk ke soal pertama terlebih dahulu. Perhatikan soal yang ada ini, Gen. Dapatkah kamu menuliskan contoh gelombang transversal lainnya? Bagian, simak pembahasan berikut ini. Perlu diketahui gelombang transversal adalah gelombang di mana arah getaran tegak lurus terhadap arah perambatan gelombang. Contoh lainnya adalah sebagai berikut. Pertama, gelombang pada tali yang digetarkan. Kedua, gelombang air, seperti riak pada permukaan air. Kemudian gelombang cahaya, gelombang es pada gempa bumi, gelombang pada permukaan selaput drum, gelombang sinar ultraviolet, gelombang inframerah, gelombang pada antena radio, gelombang X-ray atau sinar X, dan gelombang radar yang digunakan untuk navigasi dan pendeteksian. Ini adalah 10 contoh lain dari gelombang transversal. Jika kalian punya contoh lainnya, silahkan ditulis, Gen. Baik, kita masuk ke soal kedua berikut ini sebagai soal terakhir kita di sesi tugas kali ini, Gen. Perhatikan soal yang ada ini. Buatlah grafik hasil percobaan pada aktivitas 4.3 mengenai hubungan antara panjang sedotan dan suara yang dikeluarkan. Bagian, untuk grafik hubungan antara panjang sedotan dan suara yang dikeluarkan, kita bisa menggunakan konsep bahwa semakin pendek sedotan, semakin tinggi frekuensi bunyi. Grafik ini bersifat kualitatif karena tidak ada angka pasti terkait frekuensi yang dihasilkan. Dan berikut ini adalah langkah dalam pembuatan grafiknya. Untuk sumbu X, yaitu yang horizontal ya, atau yang datar, ini kita isi dengan keterangan panjang sedotan, yaitu satuannya cm. Adapun sumbu Y yang tegak atau vertikal, ini kita isi dengan keterangan frekuensi atau nada suara, baik itu tinggi atau rendah. Nah, hubungannya itu adalah semakin pendek sedotan, semakin tinggi frekuensi suara. Sehingga berikut grafik hubungan antara panjang sedotan dan frekuensi suara yang dihasilkan. Tadi sumbu X ini panjang sedotan, jadi semakin panjang sedotan, yaitu semakin ke kanan, itu semakin rendah frekuensi suaranya. Makanya garis yang biru ini itu turun ke bawah. Adapun untuk sumbu Y mengenai frekuensi suara, nada suara berkisar dari tinggi, yaitu sedotan pendek, hingga rendah sedotan panjang. Nah, grafik ini menunjukkan hubungan panjang sedotan mempengaruhi nada suara yang dihasilkan, sesuai dengan prinsip resonansi pada kolom udara. Nah, Gen, itulah pembahasan sekilas kita untuk uji jawaban IPA kelas 8 bab 4 pada sesi tugas mari uji kemampuan kalian pada halaman 114 di buku pegangan IPA Kurikulum Merdeka. Terima kasih karena telah menonton video ini sampai habis, Gen. Jika dirasa video kali ini bermanfaat, jangan lupa untuk like dan subscribe ya, Gen. Sampai jumpa di video berikutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.